kedua kita. Karena hari pertama kemarin kita zong, sekarang kita lanjutkan ekspedisi kita pencarian di tempat Bagala. Di tempat ini tempat yang dulu orang-orang tua dulu melakukan ritual-ritual, dan semoga saja nanti kita mendapatkan apa yang kita harapkan dan inginkan. Jadi kita masuk ke perkampungan sambil tentunya ini melihat ke bawah, siapa tahu ada sesuatu yang berharga. Kantong gerahan kepeling iku gerahan buat peling kan keluarin baru tuh peling racun kejas buat peling ya. Buat peling buah beracun tuh nek papa pertama nek tuh temen. Oke, sorry jangan tuh. Kita lanjut lagi. Bukan batu-batu kuno. Inilah suasana mana tempat kami akan melakukan pencarian. Tempat yang masih gawah, tempat yang masih apa ya? Si hutan dulu di sini guys. Pesonanya. Sini banyak banget batu-batu berhamparan, batu-batu karang. Woi, lagi bakar-bakar hutan. Panasnya lenting. Di sini dulu adalah tempat persembunyian ketika terjadi perang. Kalian bisa lihat benteng-bentengnya masih tersisa. Benteng dari batu. Tuh. Jadi ini adalah memang apa istilahnya tuh ya? Perkampungan lama itu. Memang di sini masih tersisa benteng-benteng dari batunya, tersusun rapi. Ini seperti yang kita lihat di rumahnya Anak Agung. Kita bisa lihat benteng-bentengnya, tersusun rapi batu-batunya guys. Berarti di sini sudah lama ada kehidupan di mana mereka menjaga wilayahnya dengan cara membangun benteng-benteng dari batu-batu alam seperti ini. Guys, kita berada di tempat banyak batu zaman Pleistosen mungkin ini. Ini batu-batu karang. Katanya dulu sih ceritanya di sini adalah laut mati. Kayak di sini banyak sekali ditemukan batu-batu karang yang kayak begini. Banyak banget. Ini batu karang ini berlubang. Sepertinya banyak hewan-hewan melata di sini. Ini batu karang ini jelas sekali bahwa di sini dulu adalah laut purba. Lihat kondisi batu karang seperti ini, banyak banget tumpukan. Nih guys, lihat nih. Ini batu. Ini tahun anu ya? Batu ya? Kan? Tuh. My guys, guys. Tumpukan batu besar. Sepertinya di sini dulu sering dipergunakan untuk bersembunyi.
atau bertapa. Ini ada pohon beringin besar banget. Batu-batu aja di sini guys. Tempatnya memang sempit di sini. Bukan batu guys, itu purba. Luar biasa tempat ini. Original. Paling senang saya berpetualang yang ke tempat-tempat beginian ini. Karena ini pertama kali kesini, lihat tumpukan batu aja besar-besar. Di sini keren kalau dijadikan tempat wisata, tempat foto-foto selfie karena view-nya indah banget. Tapi sayang oleh pihak desa tidak dikembangkan. Oke guys, kita ini berada di satu tempat di mana sinkretisme masih kuat. Ada lingga. Lingga ini kan jelas perlambang dari kesuburan kalau ajaran orang Hindu. Dan di sebelahnya itu adalah kuburan berciri khas Islam Sasak. Ini adalah lingga dan ini adalah yoninya. Ini bekas-bekas tempat mereka melakukan ritual masih tersisa. Sengkol. Ini lingganya ini. Batu. Jadi ini namanya batu dendeng di sini. Ini memang batu dendeng atau bukit batu dendeng. Jadi dibatasi oleh pagar batu, pembatas batu seperti ini. Ini sana wilayahnya yang Sasak Islam. Di sini yang Hindu. Di sini mereka melakukan ritual pemujaan. Jelas sekali guys bahwa sinkretisme itu masih ada. Dan ini menunjukkan pluralisme di Lombok itu yang dulu sudah terjalin. Tentunya ada dua tempat di mana mereka bersebelahan melakukan ritual-ritual. Ini bukan kuburan, tapi semacam petilasan. Dan kubur kan ini saya. Ada dengan kubur ya. Iya, pinak-pinak meriak. Jadi ini dulu Datuk Udin dari Mujirin Raya yang membangun ini. Mungkin untuk menyaingi orang Bali di sini mungkin. Karena kalau melihat dari sejarah dulu itu kan jelas sekali bahwa kekuasaan Anak Agung Kerajaan Bali Karangasem sampai di sini dan meninggalkan jejak. Dan untuk mengimbangi maka tokoh Sasak yang beragama Islam telah membangun semacam petilasan dan persandingan tempatnya. Sehingga saya bilang kalau di sini seandainya di sini adalah tempat Hindu melakukan doa-doa, di sini tempat orang Muslim juga melakukan doa-doa. Sinkretisme itu terjadi di sini. Ini bentuk pluralisme yang ada di Kecamatan Pujut yang tersisa dan sudah dirawat dengan bagus karena dibuat tembok pembatas pengelilingnya. Nama tempat ini adalah Batu Dendeng. Tapi sejarah detailnya mungkin kita akan lebih bertanya kepada orang-orang tua zaman dulu untuk kita tahu seperti apa sejarahnya.
Beng. Oke, Beng. Kayaknya sepertinya besi, guys. Simpan. Taruh yang tempat yang lain, Tidak ada, guys. Ternyata kita menemukan besi. Oke, kita tidak zong hari ini. Kita dapat besi. Apa-apa kita buang aja. Oke, guys, jadi ini adalah makam. Ini yang dibuat oleh Dato' Udin katanya. Tapi ini bukan kuburan ya, guys, tapi dibuat kayak kuburan. Makanya saya nggak paham juga maksudnya apa. Tapi kalau melihat persaingan zaman dahulu, so wajar saja kalau orang Sasak membangun tempat seperti ini supaya menyaingi orang-orang Hindu yang melakukan ritual di tempat ini. Ini jelas membuktikan bahwa sinkretisme agama, ajaran agama itu ada. Jadi bentuk pluralisme yang dibangun dalam hal kehidupan itu ada pluralisme. Tapi kalau dalam bentuk ajaran adalah sinkretisme. Ini mirip dengan kalau dibilang waktu teluh, ya sih. Tapi kalau dalam ajaran Islam yang 5 waktu, ziarah kubur memang diadakan, tapi pembangunan hal-hal seperti ini, saya tempat-tempat kuburan kayak gini, saya rasa nggak terlalu prioritaskan gitu. Tapi mungkin nggak tahulah zaman dulu itu maksudnya apa dibangun seperti ini. Tapi yang jelas ini adalah bentuk budaya yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, leluhur kita. Mungkin buat kita sebagai kita berpikir juga bahwa kehidupan dulu mungkin ada persaingan dalam hal cara melakukan ritual peribadatan antara yang di sini orang Hindu dengan ada lingganya, dan di sini orang Muslim membuat Muslim Sasak Islam membangun petilasan seperti ini. Jadi kita akan tetap hormati dan hargai ini sebagai sebuah bentuk pluralisme yang dibangun di tempat ini, bahwa Islam dan Hindu bisa berdampingan mereka dalam mempunyai tempat-tempat ritual. Apakah tempat suci walau alam bisawab, tapi di sini tempat yang dikeramatkan sudah jelas pasti karena katanya orang sering bertapa di sini. Jadi teman-teman yang belum tahu tempat ini namanya Batu Dendeng, dan di sini ada dua tempat orang melakukan ritual, dan di sini orang makam Kre. Sejarahnya, bro, makam Kre ini petilasan. Tapi jelas kalau dalam hal yang pernah saya pelajari bahwa ini adalah bentuk sinkretisme, pluralisme agama antara umat Islam dengan umat Hindu. Jadi ajaran seperti ini biasanya waktu telu yang melakukannya. Ini bisa dibilang seperti di Pura Lingsar, bahwa di Pura Lingsar itu ada tempat ibadahnya orang Hindu dan orang Islam, tempat melakukan doa-doa, dan di sini berdampingan. Mungkin bentuk hal yang di Lingsar itu juga bisa kalian lihat di sini. Dan ini adalah peninggalan orang Hindu yang ada di sini yang bisa kita temukan. Dipisahkan oleh batu-batu, tumpukan batu ini yang menjadi dinding pemisahnya. Batu kelopok, Jus. Inilah, guys.
Deket-deket itu badak kita tuh ganggam-ganggam, gasa apa? Koin badak. Guys, zong. Kita belum beruntung, guys. Kita akan mencari tempat-tempat lihat hutan, rimba begitu. Iku net man iku. Dewa. Ya batu dendeng ya. Batu dendeng asli. Wah, gua. Kita zong hari ini lagi, hari kedua. Kita zong hari ini lagi, guys. Pes. Hari kedua. Pemandangan alam, guys. Itu Gunung Pujet, guys. Itu Gunung Anyar. Keren banget. Itu rumah sakit internasional tuh kelihatan tuh bangunannya. Kita masih di Batu Dendeng. Menyusuri jejak-jejak. Ini ada lubang ini, guys. Guys, kita melewatin tempat orang nambang batu kapur. Jadi batu ini dijadikan kapur nanti, jadi bakar terus dikasih air. Jadi sepanjang jalan kita ngelihat banyak sekali batu kapur begini. Dan di atas sini juga ada orang nambang batu kapur. Sini memang isinya batu semua, guys. Ini batu kapurnya. Ini juga tuh orang gali batu semua di sini. Tuh suaranya duk 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 duk. Batu kapur, guys. Penambangan batu kapur. Batu kapur semua, guys. Pantai batu kapur. Kalsium. Ini, guys. Batu semua ternyata di sini, guys. Itu pohon beleh basong, guys, yang hitam. Penggemar bonsai silahkan ke sini.